Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita patut bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang Ia limpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk suatu tujuan yang amat mulia, yaitu thalabul ilm. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema yang akan kita kupas pada kesempatan yang berbarokah ini, yang biasanya kita membahas materi tauhid, berhubung kita akan memasuki bulan yang sangat istimewa, hari-hari yang selalu diidamkan oleh orang-orang yang beriman, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka seyogianya bagi seorang mukmin untuk mengilmui tentang hari tersebut, apa keistimewaannya, apa keutamaannya, dan apa saja amalan-amalan yang disyariatkan di dalamnya. Al-Imam Ibnu Mubarak pernah mengatakan bahwa dalam setahun ada 10 hari yang sangat istimewa, hari-hari yang Allah muliakan. Yang pertama adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang kedua 10 hari pertama di bulan Muharram. Dan yang ketiga 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan para ulama berselisih pendapat, dari 10 hari ini mana yang paling istimewa. Sebagian mengatakan yang paling utama adalah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, mengingat terdapat di dalamnya satu malam yang itu lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagian lagi ada yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang lebih utama, mengingat karena terdapat di dalamnya satu hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Maka ada sebagian ulama yang memberikan perincian berkaitan dengan malamnya, maka 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu yang lebih utama. Adapun berkenaan dengan harinya, maka 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lah yang lebih utama, karena terdapat satu ibadah yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Ibadah apa itu? Ibadah haji, yang merupakan rukun Islam yang kelima. Maka perlu kita mengetahui apa saja keistimewaan dan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tujuan kita mengetahui keutamaan ini agar hadir di dalam hati kita rasa rindu. Ya, karena kerinduan itu hadir dalam hati ketika kita menanti datangnya seseorang misalnya yang menurut kita dia adalah orang yang baik. Iya, seorang istri yang ditinggal suaminya bekerja sekian lama, pasti muncul rasa kerinduan. Kenapa? Ya karena dia mengetahui suaminya adalah orang yang baik. Nah, demikian pula dengan kita mengetahui keistimewaan dan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, tujuannya adalah agar hadir rasa rindu dalam hati kita untuk bisa mendapatkan hari-hari tersebut. Dan juga yang kedua,
agar ini menjadi motivasi buat kita semua, ya, untuk semangat ibadah di dalamnya. Karenanya para ulama salaf, mereka itu memiliki semangat ibadah bukan hanya ketika hendak memasuki 10 hari terakhir Ramadan saja, tapi mereka juga semangat ibadah ketika hendak memasuki bulan Dzulhijjah. Di antara keutamaan hari-hari tersebut, yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Tentunya kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti makhluk tersebut memiliki keistimewaan tersendiri bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Di mana ayat yang menjelaskan Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu dalam surat Al-Fajr. Allah berfirman, wal fajri, apa kelanjutannya? Walayalin ashar, demi fajar dan demi malam yang 10. Maka terjadi pembicaraan di kalangan para ulama, apa yang dimaksud dengan sumpah Allah terhadap malam yang 10. Tentunya untuk mengetahui penafsiran ini, kita lihat penafsiran orang-orang yang mereka hadir ketika ayat tersebut diturunkan. Berkatalah sahabat Abdullah bin Abbas, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Allah bersumpah dengan waktu asar, menunjukkan asar itu adalah solat yang istimewa. Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan malam, walaili, dengan siang, wan nahari, menunjukkan waktu tersebut adalah waktu yang istimewa. Dan hanya Allah saja yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Adapun kita tidak boleh, haram, bahkan termasuk syirik, yaitu bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, walaupun nama tersebut adalah nama makhluk yang Allah muliakan, dengan mengatakan demi malaikat, ya, demi nabi, ini nggak boleh. Termasuk juga tidak boleh kita bersumpah dengan mengatakan demi Allah dan Rasulullah, ini nggak boleh. Demi Allah dan Rasulullah, aku tidak mencuri. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Nabi mengatakan, man halafa li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Keutamaan yang kedua, hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, terdapat di bulan-bulan yang haram, di bulan-bulan yang mulia. Karena jumlah bulan dalam setahun ada berapa jemaah? Ada 12, ya, yaitu bulan-bulan Hijriyah. Nah, dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang istimewa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36? Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan semenjak diciptakannya langit dan bumi, dan dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram. Itulah agama kalian yang lurus, maka janganlah kalian berbuat zalim di bulan tersebut. Kenapa dinamakan sebagai bulan haram? Karena bulan ini adalah bulan yang Allah muliakan. Bahkan orang-orang jahiliyah terdahulu, kalau mereka memasuki bulan-bulan ini, mereka mengadakan gencatan senjata. Mereka tidak melakukan peperangan dan juga tidak melakukan pembunuhan. Juga alasan dikatakan sebagai bulan haram, ya, yaitu berjumlah ada 4. Apa saja itu jamaah? Bulan haram dalam setahun ada 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi
Rajab ini. Kita sekarang berada di bulan apa ini? Bulan Syawal atau bulan Sa'ban ini? Oh, bingung. Bulan apa? Ya, bulan Juni. Ingatnya bulan Masehi. Coba sistem gajiannya pakai bulan Hijriyah. Ya kan pada ingat. Nah, bulan Dzulqa'dah tanggal berapa ini jamaah? Tanggal 25. Ngelihat dulu. Subhanallah. Ya, dan tanggal Masehi kita hafal. Lah berapa ini? Bulan Juni 14. 2 minggu lagi kita ngapain? Gajian. Nah, jadi ini adalah bulan-bulan yang subhanallah istimewa. Kenapa? Karena Allah ya lebih menekankan kepada kita jangan sampai kita melakukan kezaliman di bulan tersebut. Sementara Allah kan melarang kita melakukan kezaliman kapan saja dan di mana saja, ya kan? Maka ya lebih utamanya lagi di bulan-bulan ini. Siapa saja yang melakukan perbuatan maksiat di bulan ini, maka dosanya itu dilipat gandakan. Kenapa? Karena dia tidak memuliakan bulan haram ini. Dan sebaliknya yang melakukan kebaikan, Allah juga akan lipat gandakan. Nah, juga di antara keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, terdapat satu hari yang ini selalu diingat oleh kaum muslimin. Karena pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan satu nikmat yang tidak diberikan pada umat-umat sebelumnya. Apa nikmat tersebut? Yaitu berupa disempurnakannya agama Islam. Disempurnakannya agama Islam. Dan itu terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu ketika Nabi sedang melaksanakan wukuf di Arafah pada peristiwa Hajjatul Wada. Ya. Inilah ayat yang membuat orang-orang Yahudi merasa iri. Sampai-sampai mereka datang kepada sahabat Umar bin Khattab. Ya Umar, innakum taqra'una ayah. Law alaina ma'syaral yahud nazalat latakhadna dzalikal yawma 'ida. Wahai Umar, ada satu ayat yang kalian membacanya. Seandainya ayat tersebut turun kepada kami, maka akan kami jadikan hari tersebut sebagai hari raya. Ayat apa tersebut? Ayat apa itu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan ayat tersebut turun tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini subhanallah jemaah, nikmat yang sangat luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan ya atas agama Islam ini. Kalau memang Islam adalah agama yang sempurna, maka semua yang kita butuhkan itu ada dalam Islam. Semuanya. Baik perkara yang paling kecil maupun perkara yang paling besar. Hanya saja kadang kita kurang belajar. Ya, hanya saja kita jarang membaca Al-Qur'an. Coba kalau kita jujur pada diri kita, sekian lama kita memeluk agama Islam, pernah enggak membaca terjemah Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas? Pernah enggak jamaah sekalian? Mungkin jangankan baca terjemahnya, baca Al-Quran aja mungkin jarang jamaah sekalian. Bagaimana mungkin kita disebut sebagai seorang muslim yang kita selalu mengatakan Al-Quran pedoman kita, As-Sunnah pijakan kita, sementara dia tidak pernah membaca Al-Quran. Ya, maka sempatkan waktu kita untuk membacanya. Kalau kita mungkin sambil kerja bisa dengerin kajian-kajian, dengerin merotal, itu lebih baik ya daripada dengerin musik nasyid ya yang justru itu menambah maksiat dan membuat hati ini sakit ya. Tapi dengan kita membaca Al-Qur'an, mempelajarinya
insya Allah itu lebih menenangkan dan menenteramkan jiwa. Baik, jadi intinya ya, agama Islam ini adalah agama yang sudah sempurna. Jadi mencukupkan apa yang ada di dalamnya. Jangan kita menambah-nambahi atau mengurang-ngurangi. Baik. Kemudian di antara keutamaan lainnya, siapa saja yang melakukan amal soleh di hari-hari ini, yaitu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sama saja dia melakukan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya tegaskan, orang yang melakukan amalan apa saja, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, baik dia mengerjakan ibadah badaniyah, sholat, puasa, ya, kemudian membaca Al-Quran, berzikir, atau ibadah maliyah, sedekah, infak, maka itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pahalanya beda. Kita kerjakan ibadah tersebut di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu berbeda dengan hari-hari lainnya. Apa kata Nabi SAW? Ma min ayyamin al amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ushr. Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Jadi ini keutamaan yang luar biasa jemaah. Mendengar hadis seperti ini, maka ini butuh persiapan jemaah. Ya, hati kita tergugah menanti datangnya hari tersebut. Kesempatan untuk memperbanyak bekal menuju akhirat, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjadi tujuan utama kita hidup di dunia. Maka sesibuk apapun ya kita dengan urusan dunia, maka tetap selalu ingat yang namanya kematian. Ya, kematian adalah nasihat yang paling utama agar kita tidak nafsu, tidak tamak terhadap dunia. Apalagi Nabi SAW menyebutkan ya di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat, al-mautu faj'ah, yaitu kematian yang datang secara mendadak. Ya, banyak kabar tatkala ada seorang sahabat, teman yang paginya mungkin masih bercanda, tapi sorenya kita sudah mendapatkan kabar dia sudah meninggal. Ya, makanya di minggu-minggu ini jamaah sekalian, ya, saya mendapati 2 orang yang saya kenal itu meninggal ya tiba-tiba saja. Sebelumnya pada hari Kamis, ya Kamis lalu yaitu ya, itu ada seorang DKM masjid memberikan konfirmasi kepada saya, Pak Ustadz, besok jadwal ngisi khutbah. Saya bilang siap, insya Allah hadir. Sorenya wakil DKM WA saya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang WA saya pagi itu apa? Meninggal. Ya tiba-tiba saja, sakit lambung, mungkin mahnya apa kambuh gitu kan, meninggal. Iya. Belum lagi yang kedua, ya teman, sahabat kita mengajar gitu kan. Ya ketika kemarin ada acara perpisahan itu ya, masih bareng. Tiba-tiba hari berikutnya dikabarkan sudah meninggal. Itulah yang perlu kita ingat. Ya, makanya ketika mendengar nasihat-nasihat seperti ini, tergugah hati kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena apa yang kita miliki yaitu semuanya tidak ada yang kita bawa untuk menghadap Allah. Baik, makanya Nabi mengatakan, "Ma min amalin azka indallah wala a'dhama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah,
yang paling besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Baik, juga di antara keistimewaan hari-hari ini dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya, ya, bahwa hari-hari ini memiliki nama-nama khusus. Nama-nama khusus, mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, tanggal 8 disebut namanya apa? Ada yang tahu? 8 Dzulhijjah. Namanya Yaumut Tarwiyah. Ya, tanggal 8 ini para jamaah haji mereka bersiap-siap berangkat dari hotel di Mekah menuju Mina. Nah, tanggal 9 disebut namanya hari Arafah. Ya, maka kita dianjurkan untuk berpuasa Arafah. Kemudian tanggal 10-nya hari raya Idul Fitri. Oh, bukan. Idul Adha. Nah, kemudian tanggal 11, 12, 13 namanya Ayyamu Tasyrik, Ayyamu Aklin wa Syurbin, yaitu hari tasyrik, hari di mana kita wajib makan dan wajib minum, artinya haram bagi kita untuk berpuasa. Itulah ya nama-nama yang ada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian juga di antara keutamaan 10 hari ini terdapat di dalamnya ummahatul ibadah, induk-induk ibadah. Jadi induk-induk ibadah. Induk-induk ibadah itu adalah apa yang terdapat dalam rukun Islam. Salat, puasa, zakat atau sedekah, haji. Dan ternyata ibadah ini ada semua di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Puasa, salat, yaitu salat Idul Adha. Kemudian puasa, yaitu puasa Arafah. Kemudian zakat atau sedekah, yaitu berkurban. Kemudian haji, jelas hanya ada pada bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Jadi ini terkumpul ya induk-induk ibadah. Nah, maka dari sini pembahasan yang kedua, setelah kita mengetahui ya keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka berikutnya adalah kita membahas tentang amalan-amalan apa saja yang disyariatkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang tentunya secara umum ya kita disuruh untuk memperbanyak amal soleh. Namun amalan-amalan khusus apa yang disyariatkan di dalamnya? Maka yang pertama jamaah sekalian, menjelang memasuki 10 hari ini, hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertaubat jemaah. Apa itu bertaubat? Kita kembali kepada Allah. Tinggalkan segala bentuk kemaksiatan. Kembali kepada jalan yang lurus. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah hakikat taubat. Kalau kita selama ini terjerumus dalam kemaksiatan, maka jangan tunda-tunda untuk bertaubat. Karena ajal kita nggak tahu kapan datangnya. Dan ingat, ya Allah senangi adalah orang yang dia melakukan kesalahan, dia segera untuk bertaubat. Apa kata Nabi SAW? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak manusia pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah dia segera untuk bertaubat. Iya. Karena memang manusia yang hidup di dunia ini, ada nggak yang nggak pernah melakukan perbuatan dosa jemaah? Tidak ada. Hatta para nabi dan rasul. Kalau kita membaca hadis syafaat yang panjang, nanti pada hari kiamat manusia berbondong-bondong datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Nuh.
tapi semuanya mengungkapkan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Nabi Musa mengatakan, jangan aku nggak bisa memberikan syafaat. Karena aku dulu di dunia pernah membunuh orang yang tidak berdosa. Iya. Jadi, para nabi dan rasul pun mereka pernah melakukan kesalahan. Jadi nggak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terbaik adalah tatkala kita melakukan perbuatan maksiat, kita sadar, segera kembali kepada Allah. Jangan kita meremehkan dosa, jemaah sekalian. Ya, sekecil apapun dosa yang kita lakukan itu akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa momen-momen seperti ini kita harus bertaubat? Karena ya, yang namanya maksiat itu membuat kita berat untuk melakukan ibadah. Makanya sebelum kita menyebutkan ibadah-ibadah apa saja yang disyariatkan di dalamnya, percuma kita sulit untuk bisa melakukannya kalau jiwa ini masih sering melakukan apa? Dosa dan maksiat. Ya. Kenapa seseorang berat untuk membaca Al-Quran? Baru beberapa ayat udah capek, udah pegel mata, riep-riep. Ya. Kenapa kadang mungkin seorang hadir kajian, ini kok lama amat kajiannya ya? Lihat jam lagi. Iya. Kenapa kadang seseorang bangun? Ya, artinya sulit untuk bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud. Kadang dia bangun, tapi hanya lihat HP. Bangun jam 3, bukan segera berwudu untuk mengerjakan sholat tahajud, tapi yang dia lihat HP. Ada yang pesen enggak gitu kan. Siapa aja yang lihat status, ada yang komen enggak. Kenapa ini bisa terjadi dan bahkan mungkin ini menjadi suatu kebiasaan? Semua itu biang keroknya adalah apa jemaah? Maksiat. Iya. Jadi jangan sampai nasihat-nasihat tentang iman dan takwa itu berlalu begitu saja. Jangan sampai ya cerita-cerita tentang surga neraka kita anggap sebagai dongeng saja. Tapi itu akan menjadi suatu kenyataan. Ya, jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan ya bergelimang dosa, kurang amal yang justru itu akan menjadi penyesalan yang tidak ada artinya. Yang namanya penyesalan pasti di mana? Di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Iya. Jadi kita harus bertaubat terlebih dahulu. Tinggalkan maksiat, insya Allah akan memberikan kemudahan. Makanya lebih parah lagi jemaah. Ya, ketika dia melakukan kemaksiatan, dia biasa-biasa aja. Belum sholat, enggak merasa berdosa, ya kan? Isya belum sholat, dia masih bisa tidur. Ini yang bahaya jemaah. Ini yang paling bahaya. Ya, makanya bersyukur, seringkali saya sampaikan, bersyukur jemaah sekalian tatkala kita merasa gelisah tatkala belum sholat. Jadi merasa masih ada beban. Dia pun gak bisa tidur. Kalaupun tidur ngantuk banget, dia mendusin terus tuh pasti. Karena belum apa? Belum sholat isya. Iya. Karena tanda hati yang masih suci adalah dia merasa berdosa ketika melakukan kemaksiatan dan dia merasa bersalah ketika meninggalkan kewajiban. Baik. Makanya orang yang hatinya sudah mati, dia chattingan dengan wanita yang bukan mahram, biasa aja. Iya. Kemudian ketemuan dengan wanita yang bukan mahram, pacarnya, janjian, biasa aja, enggak merasa apa? Berdosa. Ya, orang model kayak begini jangan harap bisa sholat tahajud jemaah. Jangan harap bisa mengerjakan puasa, ibadah-ibadah yang lainnya, berat. Ya. Jadi mengingatkan kita semua untuk bangkit dari kehinaan perbuatan maksiat. Ya,
Jadi intinya bertaubat. Kemudian amalan berikutnya ya adalah hendaknya kita memperbanyak puasa. Ya, jadi kalau kita sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, itu kita disunahkan untuk berpuasa. Berpuasa 9 hari utamanya. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inilah yang menjadi kebiasaan Nabi SAW. Sebagaimana disampaikan oleh Hafsah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu yauma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah. Adalah Nabi SAW, ya, beliau terbiasa puasa Asyura dan puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Jadi Nabi kalau sudah memasuki bulan Dzulhijjah tanggal 1 beliau mulai apa? Berpuasa. Tapi kalau misalnya kita merasa berat, ya, maka jangan sampai kita tinggalkan. Ya, rugi kalau kita tinggalkan, yaitu berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut namanya puasa apa? Arafah. Nah, iya. Jadi puasa Arafah dicatat tanggalnya, diingat harinya. Jangan sampai kagak puasa. Jangan sampai orang-orang datang ke sini pada puasa, dia doang tidak berpuasa. Ya. Karena keutamaannya luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanah al-madiyah wa sanah allati ba'dah. Ya, puasa Arafah itu aku berharap bisa mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi 2 tahun dosa-dosa kita diampuni. Subhanallah. Selama kita tidak meremehkan perbuatan dosa. Tapi jangan sampai kita punya kesimpulan, ya udah puas-puasin maksiat sekarang, nanti tinggal kita apa? Puasa Arafah. Enggak begitu juga kali. Terus gimana Pak Ustadz? Saya ini masih punya kodok Ramadan, masih seminggu lagi. Ya udah dari sekarang bayar. Jangan ditunda-tunda. Dosa besar bagi wanita yang menunda-nunda kodoknya. Ya, dicicil untuk bisa menyelesaikan kodok Ramadannya. Ya. Nah, kalau dia masih punya kodok nggak apa-apa, boleh dia tetap berpuasa pada hari tersebut. Ya, berpuasa pada hari tersebut. Nah, kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz saya bingung ini. Di mana Arafahnya beda-beda ini. Saudi udah Arafah duluan. Indonesia baru tanggal 8. Ini kita lebaran puasa Arafah ikut siapa ini? Iya kan? Kemarin aja Idul Fitri ya berbeda. Pada ikut siapa kemarin? Ya. Nah, memang ini adalah salah satu permasalahan fikih yang diperdebatkan oleh para asatidzah, para masyayikh di zaman sekarang. Ingat di zaman sekarang, di zaman-zaman sebelumnya itu jarang ada ya tentang perbedaan seperti ini. Kenapa? Karena kemajuan teknologi, kemudian berkembangnya ilmu falakiyah, ya sehingga kita tahu benar ya kegiatan-kegiatan yang ada di Saudi Arabia. Subhanallah, ini suatu kenikmatan yang harus kita syukuri dengan adanya kemajuan teknologi sehingga memudahkan bagi kita semua. Apalagi ya bisnis, berdagang, itu zaman sekarang membutuhkan ya teknologi semuanya. Nah, pendapat yang pertama mengatakan puasa Arafah ikut Saudi. Ya, ini pendapat yang pertama. Kenapa? Karena yang namanya puasa Arafah itu kan mengikuti kegiatan wukuf di Arafah. Ya, ketika jamaah haji mereka melakukan wukuf di Arafah, ya maka kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji agar mendapatkan pahala juga seperti para jamaah haji, yaitu dengan kita melakukan apa? Puasa Arafah.
Iya, kemungkinan juga kalau kita lihat berita-berita yang ada tahun ini kayaknya agak berbeda nih. Iya, mungkin Saudi hari Rabu, kitanya hari Kamis ya. Tapi mudah-mudahan sih bisa berbarengan ya, bisa berbarengan. Intinya pendapat pertama ada yang mengatakan seperti itu. Iya. Nah, pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang saya lebih condong kepadanya, bahwa puasa Arafah dan hari raya Idul Adha yaitu mengikuti keputusan pemerintah. Nah, terus bagaimana dengan hadis tersebut? Saumu Arafah, ya kan? Maka ya, puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah itu ya aglabiyahnya, keseringannya adalah mengikuti kegiatan wukuf di Arafah. Ya, tapi sebenarnya yang benar ya, kita puasa Arafah itu adalah mengikuti penanggalan. Ya, kapan kita mulai tanggal 1 Dzulhijjah, maka itulah mulai hitungannya. Jadi ini sisi perbedaannya. Pendapat pertama mengatakan puasa Arafah ngikutin apa? Kegiatan wukuf. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, puasa Arafah tetap mengikuti penanggalan awal Dzulhijjah. Ya, dan penetapan awal tanggal 1 Dzulhijjah itu adalah dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Berdasarkan keumuman sabda Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah dengan melihat ru'yah dan berbukalah dengan melihat ru'yah. Nah, makanya tadi kan kita sebutkan hadis itu kan Nabi yang puasa 9 hari. Itu mulai tanggal berapa? Tanggal 1. Ya. Kemudian kita katakan kepada pendapat yang pertama, misalnya terjadi sesuatu sehingga tidak memungkinkan adanya wukuf di Arafah, kita tetap puasa atau tidak? Ya, kita tetap puasa. Ya, dan tentunya juga dengan mengikuti keputusan pemerintah itu lebih menjaga persatuan, ya, meninggalkan segala bentuk perselisihan. Itulah perbedaan pendapat tentang masalah puasa Arafah. Ya, silahkan antum mau mengambil pendapat pertama atau kedua, yang penting tidak saling menyesatkan, tidak saling menyalahkan, ikuti apa yang antum yakini, begitu. Nah, tapi ada lagi pendapat yang ketiga nih. Saya nggak tahu nih pendapat dari mana asal usulnya gitu kan. Ada yang mengatakan puasa Arafahnya ngikutin Saudi, lebarannya ngikutin pemerintah. Nah, itu berarti hari antara lebaran sama Arafah hari apa itu ya? Ya kan? Nih misalnya nih Saudi sekarang nih puasa Arafah, ya kan? Nah, terus dia ngikutin apa namanya, lebarannya ikuti pemerintah. Berarti kan kalau ikuti pemerintah, lebarannya hari apa? Hari Jumat, ya kan? Hari Jumat. Hari Kamis tuh hari apa? Hari tenang. Emang mau ujian? Ya kan? Ya, wah agak aneh pendapat yang ketiga ini. Nah, ada juga yang bertanya begini, Pak Ustadz, saya ini ikut pendapat puasa apa namanya, ikut pemerintah ya. Nah, tapi saya ini diminta untuk jadi jagal. Nah, jagalnya itu ngikutin Saudi. Ya, misalkan pemerintah menetapkan hari Jumat Lebaran. Nah, Saudi menetapkan hari Kamis. Nah, hari Kamis ini kita diminta jagal. Boleh atau tidak jamaah sekalian? Ya, sekedar jagal doang mah boleh, tidak masalah. Jagal doang mah boleh. Tapi kalau kita punya keyakinan yang ikut pemerintah, maka kita yang berkurban nyembelihnya di hari Jumat. Iya, wallahu a'lam. Ya, jadi intinya puasa. Kemudian juga yang kedua, memperbanyak takbiran. Takbiran adalah ya kumpulan kalimat-kalimat zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Udah pengen lebaran aja ya. Nah ini takbiran kapan dimulainya? Takbiran itu yaitu takbir pada hari raya Idul Adha berbeda dengan takbir pada hari raya Idul Fitri. Kalau Idul Fitri waktunya sempit, hanya dari maghrib
terbenamnya matahari akhir Ramadan sampai imam naik mimbar. Nih misalnya nih hari ini terakhir Ramadan nih, maka nanti maghrib tuh kita mulai takbiran. Sampai kapan? Sampai besok pagi imam naik mimbar, habis sholat Idul Fitri udah kagak ada apa? Takbiran lagi. Itu kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha lebih panjang waktunya. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah itu kita sudah boleh takbiran. Iya. Terserah mau sambil jalan, ya sambil nyetrika bagi para akhwat, ya kan. Ya pokoknya dia menyempatkan untuk membaca takbiran. Tapi jangan pakai speaker di masjid. Nanti disangka pengen lebaran duluan. Ya, jadi itu takbiran jamaah sekalian. Nah, terutama pada tanggal 9, 10, 11, 12, 13 kita dianjurkan takbir muqayyad, yaitu takbir setelah sholat fardu. Jadi selesai sholat wajib, sebelum zikir takbiran dulu. Nah itu sunnahnya dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Nah kemudian juga diantara ibadah yang disyariatkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, khususnya tanggal 10, 11, 12, 13 adalah kurban. Iya, kurban jamaah sekalian. Ini adalah ibadah yang menjadi bukti benarnya keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan keumuman hadis as-shadaqatu burhanun, sedekah itulah sebagai bukti. Kenapa kurban itu dikatakan bukti iman? Ya. Karena tatkala Allah memberikan ya keluasan rizki, misalnya dia punya tabungan anggaplah 10 juta. Kebutuhannya sudah terpenuhi, alhamdulillah. Mungkin dia belum nikah gitu ya, semuanya sudah terpenuhi. Iya, bahkan dia alhamdulillah bisa nabung setiap bulan gitu. Nah kira-kira orang punya duit 10 juta pengennya buat apa ini? Ya macam-macam namanya keinginan ya kan. Pengen ganti HP, iya, pengen ganti motor. Ya mungkin yang sudah punya rumah pengen pasang kanopi, ya kan, pengen pasang ini, pasang itu, pasang wifi, ya kan. Ya pokoknya keinginan banyak. Nah itulah tatkala 10 juta ini dia sisihkan misalnya 3 juta atau 4 juta untuk kurban, berarti dia lebih cinta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala daripada hartanya tersebut. Ya. Jadi jangan sampai kita punya tabungan mengendap tapi enggak kurban, ya hanya ngarepin kupon, ya kan? Iya, subhanallah. Makanya kurban itu sebenarnya tidak berbicara masalah punya duit atau tidak jemaah. Yang penting tekad, keinginan, semangat, kemauan dan usaha. Allah akan berikan kemudahan. Allah akan berikan kemudahan. Iya. Maka orang yang tidak ada keinginan, tidak ada kemauan, tidak ada usaha, sampai mati juga nggak bakal kurban. Tapi kalau udah sekali nih, antum sekali kurban nih, insya Allah tahun depannya pengen kurban lagi. Ya, banyak cerita-cerita yang itu menggugah hati kita ya kan. Ya, sampai pernah itu ya ada orang gitu kan beli kambing gitu ya. Dia bilang, ya udah, saya bilang, udah Pak ini transfer aja ke rekening ini gitu kan. Apa Ustaz, saya nggak punya nomor rekening ya kan. Ya udah ketemuan aja deh, nanti uangnya saya transfer gitu ya. Nah ternyata dia itu bawa kresek gitu kan. Ini Pak Ustaz uangnya buat beli kambing, isinya 2000-an, 500-an. Ini Bapak nuker sama tukang parkir atau gimana? Ini anak saya Ustaz nabung. Subhanallah, jadi uang jajan itu ditabungin. Dia lebih makan bekal dari rumahnya. Berapa tahun dia nabung nih Pak? Masya Allah gitu kan. Ya setahun Ustaz, pokoknya setahun itu ya kadang mungkin dari yang lainnya, bukan dari uang jajan aja gitu kan. Subhanallah. Jadi yang penting diniatin jemaah. Tanpa niat, tanpa usaha, itu nggak bakal bisa berkurban.
Ya, orang yang gajinya lebih kecil dari kita, yang kadang nggak tentu setiap bulan dapat atau tidak, dia mampu untuk berkurban. Makanya ya wajib bagi kita untuk berkurban bagi yang memiliki kemampuan. Nabi SAW ya berkurban itu pernah beliau berkurban dengan 100 ekor unta jemaah. Berapa? 100 ekor unta. Beliau sembelih dengan tangannya sendiri, pas sampai 60 ekor beliau lelah, kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Iya. Dan beliau tidak banyak ngomong gitu kan. Ya kita baru kolektif sapi udah ngomong kemana-mana. Iya. Jadi subhanallah jemaah sekalian. Nabi mengatakan man kana sa'atun walam yudohi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki kemudian dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Dan juga Nabi menyebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, ya, Nabi mengatakan, ya ayuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, ya, wajib setiap keluarga setiap tahunnya untuk berkurban. Dari sini para ulama mengatakan kurban itu wajib bagi setiap keluarga. Ya, misalnya orang sudah berkeluarga, maka suaminya berkurban mencukupkan yang lainnya. Ya, jadi kewajiban kepada setiap keluarga. Dan juga yang kedua, kurban ini disyariatkan setiap tahun. Dia adalah ibadah tahunan, bukan ibadah seumur hidup sekali. Kadang ada orang yang diminta untuk berkurban tahun ini, jawabnya apa? Kalau saya udah kurban tahun kemarin. Tidak ada. Kalau dia punya rezeki, maka dia wajib untuk berkurban. Ibadah yang seumur hidup sekali, ibadah apa jemaah? Haji. Haji ya bisa kita setahun sekali kalau punya duit, ya kan. Nikah. Nikah berapa kali jemaah? 4. Yang seumur hidup sekali apa? Ya. Sunat. Khitan seumur hidup sekali itu kan. Kalau setiap tahun ya gimana coba? Nah, baik. Jadi itu jamaah, kurban ya. Sisihkan uang kita. Ya, Allah akan memberikan kemudahan. Ya, disinilah bukti kita betul-betul menanamkan solidaritas kepada sesama muslim. Banyak di luar sana mereka yang membutuhkan uluran tangan. Ya, apalagi sekarang daging sapi, kambing, psikolog kan lumayan ya. Kadang orang sayang-sayang lebih baik beli tempe, beli tahu, ya kan. Kambing sekilo berapa coba? Ya hanya bisa makan daging itu setahun sekali. Ya. Jadi itu jamaah kurban. Kemudian juga di antara ibadah lainnya adalah sholat Id. Ya, jangan lupa ini. Jadi jangan sampai malam bergadang sholat Id kagak datang. Ya, jadi justru takbiran ya udahlah sampai jam 10, jam 11, setelah itu tidur biar bangun gak kesiangan untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah. Banyak orang justru malam-malam itu takbiran semalaman suntuk, jam 3 dia capek, dia pulang, dia tidur, bangun-bangun jam 9, jam 10. Ada 2 kewajiban yang dia tinggalkan. Yang pertama sholat subuh berjamaah, satu lagi apa? Sholat Id, giliran takbiran dia pantengin semalaman, ya kan. Nah, ini orang yang magrur, tertipu gitu kan. Yang sunnah dia kerjain, yang wajib dia tinggalin. Iya. Nah, jadi sholat Id berapa rakaat jamaah? 4 atau 3? 2 rakaat. Ya, dan tata caranya diingat jamaah sekalian ya. Pada rakaat pertama kita berapa kali takbir? 7 kali. Rakaat kedua 5 kali. Jangan sampai salah nih. Ya, karena mungkin sholatnya di pojokan, habis takbiratul ihram Allahu Akbar, imam takbir lagi Allahu Akbar, malah dia ruku. Imam takbir lagi dia tidal, Allahu Akbar, takbir lagi dia sujud. Sambil ngelirik, kok masih pada berdiri? Makanya pelajari tata cara sholat Id jemaah sekalian. Iya, dan utamakan kita tidak makan dulu ya. Tidak makan dulu sebelum berangkat sholat Id. Tapi ya kalau mau makan silahkan. Ini hanya sifatnya sunnah. Baik, itu mungkin ibadah-ibadah yang disyariatkan. Kita buka tanya jawab. Silahkan.
Bapak Ibu yang ada pertanyaan, tafadhol. Oke, bismillah Ustaz. Tanya Ustaz, kalau untuk amalan yang kurban Ustaz, Ya. ini misalkan kita di keluarga nih cuma ada satu orang yang berkurban, kemudian mungkin bukan dari sisi kepala keluarganya gitu ya. Nah ini baiknya diatasnamakan atas nama sendiri, misalnya dia sebagai seorang anak gitu ya, atau diniatkan, atau bapaknya yang berkurban diniatkan untuk satu keluarga. Mana yang lebih utama Ustaz? Iya, ahsan. Jadi tadi kan kita sebutkan bahwa kurban itu wajib per keluarga. Keluarga itu siapa? Ya kan? Ya pokoknya keluarga itu adalah mereka yang tinggal satu rumah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada pula yang mengatakan satu keluarga itu adalah suami, istri, ayah, ibu, ya. Kemudian anak. Itu dikatakan satu keluarga. Maka siapapun dari 5 orang ini, ya anak 3, ayah, ibu, salah satunya mungkin ibunya yang berkurban gitu kan, maka gugur yang lainnya. Nah pertanyaannya adalah atas nama siapa ya kurban itu diserahkan ketika kita ngasih ke panitia, atas nama siapa gitu kan. Maka kurban itu dari 5 anggota keluarga ini ya kita serahkan atas nama yang beli, yang ngeluarin duit siapa gitu kan. Kalau yang mengeluarkan duit adalah istrinya, berarti atas nama istrinya. Kalau suaminya yang beli, berarti atas nama suaminya. Nah, adapun boleh nggak dia mengatasnamakan keluarga semuanya ini? Boleh, karena secara otomatis ketika dia berkurban, misalnya suaminya berharap agar istri anak-anaknya dapat pahala, ya itu diperbolehkan begitu. Ya, jadi nggak perlu tahun ini atas nama suaminya, tahun depannya atas nama istrinya, tahun depannya lagi atas nama anak yang pertama, terus anak yang ketiga, anak ya nggak perlu seperti itu. Cukup siapa yang beli hewan kurbannya. Jelas? Kebanyakan yang beli hewan kurban siapa? Suami. Udah atas nama suaminya aja. Iya. Dan walaupun misalnya panitia nyembelihnya cuman atas nama fulan, itu sebenarnya keluarga juga udah dapat. Yang penting pas kita lagi beli kambing, kita serahkan ke panitia dengan niat dalam hati semoga kurban ini juga sampai kepada keluarga saya. Jelas? Nah, Walaupun dia pun ada duit lebih, ada 2 atau 3 keluarga yang dikurbanin itu juga lebih baik. iya, semakin banyak ya semakin lebih baik. Begitu misalnya istrinya dia mau kurban juga, anaknya mau kurban juga ya, maka itu lebih utama. Ya. Ada juga yang diem aja. Dan ada juga yang bilang pas lagi takbir awal, di takbir awal itu nggak dihitung. Jadi satu kali, terus total jadi 8 kali. Nah ini yang benar yang mana? Iya. Ahsan. Jadi yang pertama, tidak ada dalil yang menjelaskan tentang bacaan-bacaan khusus di antara sela-sela takbir tersebut. Tidak ada. Yang ada itu mungkin asar ya dari sahabat Ibnu Abbas kalau nggak salah, yaitu di sela-sela takbir membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Begitu. Iya. Adapun yang lebih tepat dalam masalah ini adalah diam. Ya, karena yaitu hanya asar sahabat ya. Tidak ada satupun dalil yang menjelaskan adanya bacaan khusus. Berbeda dengan kayak takbir sholat jenazah, kan antar takbir itu ada doa-doa. Ini enggak ada. Ya udah berarti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan juga memang para ulama berbeda pendapat juga masalah apakah perlu angkat tangan atau tidak. Begitu yang mengatakan enggak perlu angkat tangan, ada yang mengatakan ya mengangkat tangan. Ini adalah masalah khilafiyah saja. Begitu kan.
Ya, kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan mengangkat tangan. Begitu. Nah, terus yang kedua, takbir 7 kali itu sudah termasuk takbiratul ihram. Iya, jadi kita takbir 7 kali, ya. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang keenam itu takbir biasa. Nah, kemudian yang kedua adalah takbir intiqal, takbir bangkit. Kemudian setelah itu kita takbir berapa kali? 5 kali. Jadi di awal 7 kali termasuk takbiratul ihram. Nah, kemudian yang kedua adalah takbir 5 kali. Wallahu a'lam. Mungkin seperti itu. Iya. Nah, ibu-ibu ada pertanyaan? Silakan. Ustaz, mungkin ini agak di luar tema mungkin ya, yang berkaitan dengan tadi kenikmatan dunia ya. Iya, nah. Mungkin boleh jelasin Ustaz, keberkahan sama istidroj itu gimana bedanya, dan bagaimana sih itu rasa mengalami istidroj? Iya. Iya. Istidroj. Ya, sama-sama mendapatkan kenikmatan dunia. Maka sebenarnya hal itu bisa kita bedakan ya dengan diri kita sendiri yang merasakan. Makanya hati-hati gitu ya. Ini menjadi kewaspadaan. Kalau misalnya kita rajin ibadah, rajin ke masjid, ya pokoknya muslim yang taat lah. Dan dia pun punya usaha maju, ya, punya perdagangan, ya, maju, maka ini adalah nikmat dan rahmat, begitu. Yang merasakan dia sendiri. Ya, kemudian yang kedua, kalau ternyata dia adalah pelaku maksiat, nggak pernah sholat, ya, main perempuan mulu, tapi bisnisnya di mana-mana, ya kan, usahanya maju, maka itu bukan rahmat, tapi apa? Azab. Di mana Allah Subhanahu wa taala membuat dia lalai, yang pada akhirnya ya dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba. Itulah disebut namanya apa? Istidroj, begitu. Makanya sebenarnya kemajuan dalam hal duniawi ini bukan menjadi tolak ukur orang itu sukses atau tidak. Ingat itu jamaah. Ya, sekali lagi, kemajuan dari sisi duniawi itu bukan menjadi tolak ukur ini orang bertakwa atau tidak. Makanya salah orang mengatakan saya udah sholat segala macam, sholat malam, tapi rezeki saya begini-begini aja. Ya, ini justru orang-orang yang kayak begini nih yang mudah meninggalkan agamanya jemaah. Sangat mudah dia futur gitu ya. Ya, jadi jangan dijadikan parameter gitu. Ya, karena coba kita lihat tuh, yang punya Gading Serpong, Sumerekon siapa? 9 naga ya. Agamanya apa? Muslim bukan? Kita kalau lewat BST, kapan saya punya rumah kayak begini ya? Ini orang duitnya bisa aja ya, nah, ya kan? Ya, jangan iri sama mereka. Ya itu sudah nikmat mereka ya kan? Ya artinya jangan, itulah dunia yang Allah segerakan bagi mereka. Tapi itu hanya secuil, setetes juga kagak ada. Orang kata Nabi dikatakan seperti orang memasukkan jarum, tahu jarum kan? Jarum ke laut, kemudian diangkat. Nah ini air yang ada di jarum itu adalah nikmat dunia. Sisanya lautan samudra itu adalah nikmat yang ada di akhirat. Pilih mana? Akhirat jamaah sekalian. Dan sebenarnya ketika seorang muslim yang dia sengsara itu adalah ujian buat dia. Ujian buat dia dengan dia bersabar. Ya pasti kita kan kadang hati ini ya merasa enggak terima, kesel, sempit. Disitulah dibutuhkan untuk sabar. Karena sabar itu kan butuh tatkala kita lagi kesel. Kalau lagi enggak kesel namanya apa? Syukur.
Nah, kemudian ketika orang yang diberikan keluasan rezeki, maka itu juga ujian buat dia. Apakah dia menjadi orang yang bersyukur atau tidak? Begitu mudahnya bedain antara istidraj dan rahmat. Baik, saya kira cukup, sudah mau maghrib. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.